Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak siapa? Perkenalkan saya Muhammad Bakhtiar dari Kampus Bina Sarana Informatika. Pak Bahtiar. Ya, Oke. kalau boleh tahu dengan Bapak siapa di sini? Saya dengan Gilang. Di sini saya selaku HRD di bagian Bluebird Pool Kelapa Gading. Ya. Baik, Pak. Sebelumnya kami minta izin untuk mewawancarai Bapak perihal tentang proses rekrutmen dan bagaimana tanggung jawab kerja di PT Bluebird Tbk. Oke, siap. Silakan. Oke. Sebelumnya pertanyaan dari kami itu bagaimana bisa jelaskan tentang secara singkat apa itu PT Bluebird? Oke. Untuk PT Bluebird sendiri adalah dia PT transportasi, ya, transportasi yang menyediakan transportasi umum kepada masyarakat, ya, untuk seluruh masyarakat Indonesia, ya, terutama kita di Pool Kelapa Gading. Saya memegang di Bluebird Jakarta Utara, gitu. Jadi areanya saya mungkin di sini, gitu. Jadi transportasi umum yang melayani masyarakat itu taksi Indonesia, gitu. Baik. Nah, lalu di sini Bapak sebagai apa di PT Bluebird Tbk? Tadi saya sebagai HRD di Pool Kelapa Gading, ya, karyawan maupun pengemudi, ya. Tapi sebenarnya di sini banyak, ya, ada pengemudi ada 800 dan juga ada SDM untuk karyawannya kita itu sekitar 51 orang. Cukup banyak berarti, Pak, ya? Lumayan. Oke. Untuk posisi kerja Bapak sebagai HRD itu seperti apa untuk tanggung jawab kerja Bapak sekarang? Oke. Tanggung jawab saya adalah memastikan seluruh SDM, ya, stakeholder itu memegang tanggung jawab yang cukup, ya, bekerja dengan sesuai aturan SOP. Setelah itu saya juga memegang pengemudi, memastikan seluruh keperluannya pengemudi terpenuhi, ya, termasuk terutama karyawan juga, gitu. Itu job desk saya. Oke, baik. Untuk kemudian tanggung jawab Bapak tadi untuk mengelola di bagian pengelolaan sumber daya manusianya. Oke, baik. Untuk jenjang karir Bapak, seperti apa jenjang karir yang ada di PT Bluebird? Apakah struktur organisasi seperti apa jenjang karir yang Bapak dapatkan di PT Bluebird? Saya sendiri atau karyawan? Untuk Bapak sendiri. Oke, untuk saya sendiri. Untuk saya sendiri di sini saya menjabat sebagai HRD, memegang HRD SDM karyawan maupun pengemudi. Saya jabatannya HRD di sini itu HR supervisor, ya. Kalau saya bisa naik lagi nanti akan ada asisten manager. Nah, setelah asisten manager nanti saya akan menjadi manager, ya. Manajer di bagian saya, personalia pengemudi namanya. Bagian personalia. Jadi untuk di pool ini kita terbagi dalam 4 bagian. Ada bagian saya personalia pengemudi, itu tentang HRD, ya. Jadi ada saya dan ada bos lagi saya, ya, itu sebagai manajer. Nah, setelah itu kalau saya sendiri bisa naik lagi jenjangnya mungkin ke GM, ya. GM itu ke GM Pool Kelapa Gading, kepala pool lah, Pak, gitu. Tapi kalau untuk geser ke bagian lain mungkin saja, Pak. Di sini ada bagian operasi, terus ada bagian keuangan, ya, dan yang terakhir ada bagian bengkel. Nah, mereka semua ada manajernya masing-masing dan punya supervisor masing-masing. Gitu. Kalau di bagian saya dan jenjang untuk saya, ya, setelah supervisor saya bisa naik ke asisten manajer. Begitu. Di bagian personalia. Di bagian personalia umum. Oh, personalia umum. Betul, gitu. Oke. Kemudian kita kembali ke bagian pengelolaan sumber daya manusianya. Betul. Itu bagaimana sistem penegakan kedisiplinan dan sanksi yang terjadi jika ada pelanggaran? Jika ada pelanggaran. Oke, pelanggaran dalam hal apa nih? Luas nih pelanggaran. Ya, mungkin kayak kalau di bagian sumber daya manusia mungkin ada kesalahan sedikit atau kurangnya itu. Misalnya apa, kehadiran atau pelanggaran etika kerja?
Oh, kalau untuk pelanggaran etika kerja itu kita Oh. akan mendapatkan sanksi seperti apa? Sebenarnya mungkin ada banyak yang kita lalui ya. Kalau masalah tentang etika bekerja itu mungkin masalah karyawan dengan bagian lain mungkin kalau kesalahannya fatal, misalnya sampai dia tidak mengerjakan tugas yang mana seharusnya itu yang menjadi tanggung jawab dia, kita beri teguran dulu sebelumnya. Ya, mungkin kita akan panggil apa kendalanya, apa masalahnya. Kalau memang dalam 1, 2 kali dan 3 kali kita masih juga terjadi kesalahan yang sama, ya mungkin kita akan memberikan surat peringatan. Dan surat peringatan itu kita ada 3 ya, surat SP1, 2 dan 3. Kalau sudah 3 ya kita mewajibkan karyawan tersebut PHK seperti itu. Itu sih. Jadi sebenarnya kita melakukan pendekatan dulu, pendekatan ke pengemudinya, ke karyawan atau pengemudi tersebut seperti itu. Baik. Untuk posisi Bapak, bagaimana tantangan yang Bapak hadapi selama bekerja di PT Bluebird? Tantangannya banyak di sini. Oh, pasti Karena ya. kita juga kan mengurus, kalau terutama bagi saya ya, saya nggak cuma mengurus SDM karyawan Pak, ya. SDM karyawan itu 51 orang ya. Kalau untuk pengemudi juga saya ngurusin ada 800 orang pengemudi. Untuk tantangannya sendiri macam-macam ya, terutama sangat menarik jika kita mengurus pengemudi karena dengan basic knowledge atau pendidikan yang macam-macam ya, dari yang mungkin sebelumnya hanya SD ataupun mereka S2 pun ada di sini. Ya kita macam-macam kita menanggapinya gitu. Cuman kalau untuk karyawan sendiri, masalah yang paling berat mungkin kita kan setiap tahun atau setiap quarter itu pasti kita memiliki perubahan ya, yang namanya bisnis ya. Yang namanya bisnis itu kita melalui persaingan, melalui perubahan. Nah kadang untuk melewati perubahan itu, untuk menggerakkan kapal besar itu terasanya akan di depan Pak. Jadi nggak cuman kita perusahaan, mungkin kalau perusahaan yang kecil ya mungkin 30 orang atau 20 orang dia statis, belok tinggal belok ya Mas. Ya, cuman kalau kita punya perusahaan besar, punya punya karyawan dan pengemudi yang banyak, sekali kita bergerak itu mungkin bergeraknya baru terasa di depan Mas. Jadi kita belok sekarang, beloknya mungkin beberapa minggu kemudian. Mungkin itu tantangan yang sulit ya. Karena menggerakkan perusahaan yang besar, ya, jadi akan terasa sulit. Betul. Untuk tantangannya di situ. Betul, tantangannya di situ. Dan beragam banyak orang di sini dengan latar belakang yang berbeda dan mungkin sulit untuk memahami satu persatu di situ mungkin ya. Betul. Lalu kami mau ingin bertanya tentang proses rekrutmen yang ada di PT Bluebird. Itu kita ingin tahu bagaimana PT Bluebird mengkualifikasi karyawannya atau supir untuk bisa masuk ke dalam tim di PT Bluebird ini. Sebenarnya mungkin standar ya, sama seperti perusahaan lain. Untuk untuk bergabung dengan kita sebenarnya ya, kalau untuk karyawan sebenarnya rata-rata mereka pendidikannya jenjangnya S1 ya. Terus untuk pendidikannya yang seperti biasanya sesuai backgroundnya masing-masing. Kalau keuangan ya udah pasti ya di bagian keuangan. Kalau bagian saya SDM, psikologi dan lain-lain dan sebagainya. Ya. Nah untuk persyaratan lebihnya sebenarnya kita lebih menuju kepada persyaratan pengemudi atau persyaratan ketika kita interview ya, mereka diwajibkan untuk menghadiri untuk interview, dan kita ada psikotes dan macam-macam sih Pak ya. Jadi ada berbagai macam metode yang dilakukan seperti itu. Nah, ketika karyawan baru masuk, itu biasanya
apakah ada pelatihan atau seperti apa yang akan dilakukan oleh PT Bluebird tersebut? Untuk karyawan ya pasti ya. Jadi setelah mereka masuk ya, kita biasanya ada tes psikologi, ada tes soal, ada cek background. Setelah itu ada medical check up. Ya, setelah yang terakhir medical check up. Setelah itu mereka masuk, dan setelah masuk mereka saya usahakan mereka untuk fit dulu dalam kerjaannya. Jadi ngerasain mungkin sebulan atau ya mungkin 2 minggu sampai 1 bulan. Setelah itu kita ada training. Nah, untuk training di sini kita training ini memiliki training lanjutan. Dimana nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali. Cuman seperti saya Pak, ya saya pun masih ikut training. Jadi biasanya mungkin 2 minggu pertama, 1 bulan setelahnya, 3 bulan setelahnya. Setelah itu 6 bulan, setahun ya itu semua ada trainingnya. Tapi kalau memang misalnya untuk pengemudi untuk karyawan baru masuk, mereka biasanya tandem langsung dengan mereka yang sudah seniornya lah, seperti itu. Jadi langsung di bawah seniornya, diawasi oleh pengawasnya. Betul, ya. langsung pengawasnya masing-masing aja gitu. Jadi setiap ada karyawan baru akan mendapatkan pengawas masing-masing di bagiannya masing-masing. Betul. Oke, baik. Kemudian untuk jenjang ke jenjang karir, kita kembali lagi ke jenjang karir. Ya. Itu kalau Bapak ingin melakukan jenjang karir seperti pindah ke lintas lain selain bagian SDM, itu apakah akan ada pelatihan mungkin ya atau ujian ya? Pasti. Biasanya untuk jenjang naik promosi jabatan, biasanya mereka akan di rolling dulu Pak. Ya, jadi yang tadi saya bilang untuk general manager itu biasanya mereka harus merasakan di bagian lain minimal 2 atau 3, itu mereka harus nyebrang divisi dulu Pak. Beda bagian ya? Beda bagian, jadi mereka biasanya harus ngerasain dulu nih ya, ngerasain dulu nih bagian A itu seperti apa gitu. Jadi ketika dia naik ke general manager terutama, itu kan posisi yang penting ya. Mereka harus mengerti bagaimana bagian lain ini menetapi gitu. Jadi mereka harus merasakan juga terutama di bagian general manager tadi, seperti itu. Nah, lalu untuk setiap karyawan pasti akan ada masa untuk pensiun. Nah, untuk masa pensiun itu tuh di umur berapa atau di tahap seperti apa para karyawan akan dipersilakan untuk pensiun? Untuk pensiun kita karyawan di umur 55 ya. Jika mereka udah menginjak pensiun jika umur mereka sudah menginjak 55 dan masa kerja minimal 8 tahun Pak. Nah, mereka udah bisa mengajukan untuk pensiun seperti itu. Gitu. Jadi dari pertama kali masuk ke PT bergabung dengan tim masa kerja sudah 8 tahun, maka karyawan tersebut diperbolehkan untuk melakukan pensiun. Seperti itu. Mereka bisa mengajukan. Untuk karyawan yang sudah melakukan sudah pensiun, itu apakah ada program yang diberikan oleh perusahaan atau seperti apa? Untuk program kita kan sebenarnya kita ada namanya Bluebird Kartini Pak. Bluebird Kartini itu untuk menunjang istri-istri karyawan untuk bergabung, bagaimana mereka bisa menunjukkan kreativitas mereka, dan kita juga ada pelatihan di sana ya. Dan setelah itu untuk mereka sendiri kita juga banyak pelatihan yang seperti tadi untuk kursus menjahit atau apapun itu kita ada ya programnya. Dan sebenarnya untuk keperluan kita Bluebird ini kan banyak masih yang kita urus ya. Ya, kita masih bisa menggunakan jasa mereka untuk yang pensiun tadi. Kalau kita ada proyek apapun sekiranya mereka menyanggupi ya kita pasti hubungi mereka gitu. Itu. Jadi masih bisa menjalin komunikasi yang baik dengan perusahaan ya. Lalu untuk karyawan, jika karyawan di sini yang berada di PT Bluebird itu
PT Bluebird itu akan memfasilitasi apa saja? Untuk Jika ada karyawan yang masuk ke Bluebird, Bluebird memfasilitasi apa aja? apa yang difasilitasi oleh perusahaan? Oke, yang kita fasilitasi udah pasti ya basic fasilitas dari yang diwajibkan dari persyaratan pemerintah seperti BPJS dan lain-lain kita pastinya kita turut sertakan. Terus setelah itu kita ada uang kehadiran seperti itu. Kita banyaknya berupa uang sih Pak. Oh, berupa gift ya, hadiah. Iya, hadiah. Jadi hadiahnya ini biasanya kita build in ke dalam apa bentuk uang ya. Kalau yang bentuknya bukan uang mungkin voucher taksi ya. Kita kan perusahaan transportasi ya. Karyawan itu mereka banyak juga menggunakan voucher-voucher kita transportasi walaupun mereka sebenarnya sudah dapat uang transport tadi Pak. Oh, dari Jadi uang transport dari perusahaan itu berupa uang cash, ya maksudnya bukan cash sih, maksudnya berupa duit ya berupa uang. Terus kita ada juga ini Pak, sebenarnya ada banyak ya. Kita ada asuransi sendiri namanya JPK 3. Jadi asuransi ini itu gratis untuk pengemudi, untuk karyawan, mereka bisa menggunakan asuransi ini. Dan setiap pool ya kalau boleh dilihat kita itu mungkin di Jabodetabek aja kita pool itu ada sekitar 35-36 pool. Mereka ada kliniknya Pak. Jadi semua karyawan bebas berobat di klinik ya. Kalau memang mereka tidak bisa diobati di klinik, mereka difasilitasi surat rekomendasi, di mana surat rekomendasi ini itu untuk berobat di rumah sakit. Semua kegiatan atau semua biaya di rumah sakit itu kita reimburse sistemnya. Jadi mereka bisa mengklaim ke perusahaan seperti itu. Dan setelah itu beasiswa anak 1 tahun 2 kali ya kita ada. Setelah itu kita ada tunjangan-tunjangan misalnya amit-amit ya, misalnya untuk mertua atau saudaranya ada yang meninggal, kita biasanya ada santunan tersendiri. Nah, dan banyak lagi sih Pak ya, sebenarnya masih cukup banyak gitu. Jadi salah satunya itu. Baik, cukup dari wawancara kali ini. Oke, saya terima kasih atas waktunya Bapak yang telah Bapak senggangan untuk kami. Kurang lebihnya saya minta maaf bila ada salah kata yang disampaikan. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak saya. Ya, terima kasih.